Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami. Dan di sini ada saya sendiri, Adam Prakoso, dan juga ada Muhammad Fadil Al-Khoiri. Selamat menyimak. Baik, di sini untuk poin pembahasan ada pengertian jasa, pengertian kualitas jasa, dimensi kualitas jasa, contoh penerapannya, pengukuran kualitas jasa, dan juga kesimpulan. Next slide. Yang pertama, ada pengertian kualitas. Menurut Gavin tahun 1984, kualitas dipandang sebagai keunduran bawaan yang dapat dipahami secara intuitif tetapi sulit dikomunikasikan. Perspektif ini berpendapat bahwa manusia dapat belajar menghargai kualitas hanya melalui pengalaman melalui konteks ulang. Kualitas juga merupakan karakteristik, komponen, atau atribut objektif yang dapat dikuantifikasikan. Karakteristik, komponen, atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam hal kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Semakin banyak atribut yang dimiliki, sebuah produk yang bermerek akan semakin banyak dinikmati. Next slide. Jadi apa itu kualitas jasa? Menurut Vandiri Ciptono, kualitas jasa merupakan upaya untuk menyimbang harapan pelanggan. Jika yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa tersebut tidak anggap ideal. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kualitas suatu perusahaan adalah kemampuan dalam melayani pelanggannya. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan, memperoleh pasar yang tinggi, dan meningkatkan laba perusahaan yang sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan. Hasil mengatasi kualitas layanan produk merupakan titik penting dari strategi perusahaan untuk tetap kompetitif dan sukses. Selanjutnya adalah tujuan dari kualitas jasa. Kualitas jasa bisa menjadi sarana mempererat hubungan batin antara pengusaha dan konsumen. Saat harapan dan keinginan terpenuhi, konsumen akan merasa dihargai di tempat usaha tersebut. Konsumen merasa uang yang dibelanjakan banding dengan keinginan dan harapannya. Maka dari itu, penyedia layanan harus meningkatkan tingkat kepuasan konsumen dengan berbagai cara, seperti memaksimalkan pengalaman hingga merasa nyaman dan senang saat diperlakukan dengan baik. Jangan sampai pengunjung merasa sebaliknya, seperti tidak dihargai dengan pelayanan yang cuek dan kurang ramah. Cara lain yakni dengan memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kemampuan kepada konsumen. Jika pelayanan sesuai dengan yang diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan tersebut bisa dianggap ideal. Kualitas pelayanan bisa dianggap rendah apabila yang diterima atau dirasakan konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pelayanan bisa dimaksimalkan melalui berbagai cara seperti selalu bersikap sopan, ramah, dan profesional. Semua pekerja harus kompak memiliki perasaan agar bisa menjaga profesionalitas, meskipun tidak semua konsumen bisa belanja dengan sikap baik. Sebagai pemilik usaha harus tetap menjaga kualitas pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan bisa menjadi lebih baik. Next slide. Salah satu pendekatan kualitas jasa yang digunakan sebagai acuan untuk riset pasar adalah model service quality atau SERVQUAL yang memiliki 6 divisi layanan, yaitu perbaikan, peralatan, kartu kredit, asuransi, jarak jauh, perbaikan retail, serta pialang saham. Menurut Chatham dan Berry tahun 1990, kualitas jasa ditentukan oleh dua faktor utama,
Yang pertama, persepsi pelanggan terhadap layanan yang sebenarnya mereka terima atau privilege service. Yang kedua adalah layanan aktual yang diharapkan atau diinginkan atau expectation service. Ketika perusahaan melayani pelanggannya, mereka harus memperhatikan 5 aspek dalam kualitas jasa sebagai berikut. Yang pertama adalah tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan keberadaannya ke pihak luar. Yang kedua, reliability atau keandalan. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Yang ketiga adalah responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemampuan kami untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan untuk mendukung dan memberikan layanan dengan cepat dan akurat. Yang keempat adalah confidence atau kepastian dan kepastian, yaitu pengetahuan, keramahan, dan kemampuan karyawan perusahaan untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dan yang kelima adalah empati, yaitu perhatian yang tulus, individual atau pribadi kepada pelanggan dengan berusaha memahami keinginan konsumen. Next. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya, Adam. Di sini ada contoh penerapan dimensi kualitas jasa, reliability, yang terdiri dari memberikan layanan yang dijanjikan, keandalan dalam menangani masalah layanan pelanggan, lakukan layanan yang benar terlebih dahulu, terus selanjutnya memberikan layanan pada waktu yang dijanjikan, selalu perbarui pelanggan Anda saat layanan berjalan. Di sini ada responsif. Yang pertama itu ada segera melayani pelanggan, ada kesediaan untuk membantu pelanggan, kesediaan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, kemampuan karyawan untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada assurance, yaitu karyawan yang menanamkan kepercayaan pelanggan, berikan pelanggan Anda ketenangan pikiran dengan transaksi mereka, staf yang sopan secara konsisten, karyawan berpengetahuan menjawab pertanyaan pelanggan. Di sini ada empati, yaitu memberikan perhatian kepada pelanggan secara individu, karyawan yang peduli dengan pelanggan, mengutamakan kepentingan klien, karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan, jam kerja yang nyaman dengan pelanggan. Di sini ada tangible, yaitu fasilitas modern, penampilan fasilitas yang menarik, seorang karyawan yang terlihat rapi dan profesional, dan materi-materi yang berkaitan berdaya tarik visual. Di sini pengukuran kualitas jasa, menurut para Suraman, Zethamal, dan Berry yang dikutip pada buku Jiptono, ada 5 dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur service quality, yaitu yang pertama, keandalan, mengacu pada kemampuan organisasi untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat untuk pertama kalinya. Misalnya, perusahaan dapat memilih konsultan hanya berdasarkan reputasi. Yang kedua, responsiveness, yaitu mengacu pada kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan merespons permintaan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga itu keselamatan, dalam kaitannya dengan pengetahuan dan kesopanan staf dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada pelanggan. Yang keempat itu ada empati, perusahaan ini memahami masalah pelanggannya mereka, bertindak demi kepentingan mereka, secara pribadi peduli pada pelanggan mereka, dan menyediakan jam kerja yang nyaman. Yang kelima itu ada bukti fisik, yaitu tangibles, yaitu berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan atau perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi perusahaan. Kolam renang yang kotor dan keruh bakal dinilai jelek oleh pelanggan. Dalam perusahaan bimbel dilihat dari ruangannya, fasilitas bangku, meja, papan tulis, dan lain-lain. Ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika menilai kepuasan pelanggan. Dengan kata lain, faktor kualitas produk dan faktor kualitas pelayanan. POID 2001. Dalam kaitannya dengan penilaian kualitas pelayanan produk, disepakati bahwa harapan konsumen memegang peranan penting sebagai tolak ukur penilaian kualitas dan kepuasan. Menurut Olson dan Dover, Jafar 2005, harapan konsumen dapat diartikan sebagai kepercayaan konsumen sebelum mencoba atau membeli suatu produk.
dan digunakan sebagai standar atau acuan ketika mengevaluasi kinerja produksi untuk membuktikan kualitas suatu produk dapat diukur dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan terhadap pelayanan merupakan persepsinya terhadap pelayanan yang diterima dibandingkan dengan harapannya sebelum menggunakan pelayanan. Jika harapan terlampaui, berarti pelayanan memberikan kualitas yang sangat baik dan memberikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika harapan tidak terpenuhi, berarti kualitas perusahaan tidak melayani pelanggan. Skor 2005. Untuk kesimpulannya, di dalam manajemen kualitas jasa, perlu diperhatikan beberapa strategi produk jasa. Perusahaan harus menempatkan pelanggan paling utama, yaitu dengan cara memenuhi keinginan para pelanggan. Yang 2003. Di samping itu, sistem yang dibangun haruslah seolah-olah dilakukan oleh pelanggan sendiri. Berkaitan dengan evaluasi kualitas pelayanan produk, dijelaskan bahwa harapan konsumen memegang peranan utama sebagai tolak ukur dalam menilai kualitas dan kepuasan. Menurut Olson dan Dover di Java 2005, harapan konsumen dapat diartikan sebagai kepercayaan konsumen sebelum mencoba atau membeli suatu produk, dan digunakan sebagai standar atau acuan ketika mengevaluasi kinerja produk untuk membuktikan kualitas suatu produk dapat diukur dengan kepuasan pelanggan.